Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Yang terhormat penguji UKIN Dalja Bidang Studi Pendidikan Agama Katolik tahun 2023. Saya Alfredus Adrisoma, mahasiswa pendidikan profesi guru pendidikan agama Katolik pada Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Maroke periode 1 tahun 2023 dengan nomor induk mahasiswa 2286 9050237. Saya sebagai pengajar di SMP Katolik Gaya Baru Nangalili, Kecamatan Lemor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hari ini Senin 28 Agustus 2023. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 7 dengan materi Yesus yang berbelas kasih. Mohon saran dan masukan Bapak Ibu bagi saya sebagai masukan yang amat berharga bagi saya untuk pembelajaran yang lebih baik dan berkualitas. Tentunya demi peningkatan proses pendidikan di tempat saya mengabdi. Terima kasih. Semua adik. Pagi, Pak. Selamat bertemu lagi hari ini. Selamat. Harus semua sehat ya? Iya, Pak. Baik, saya lihat kita ini sudah rapi semua ya. Ada yang tidak setelin? Oh ya, semuanya sudah rapi. Oke, luar biasa. Baik, adik sekalian. Baiklah kita mengawali pertemuan kita hari ini dengan doa. Saya minta satu orang yang berdoa. Teman-teman, marilah kita berdoa dalam kesempatan. Selamat pagi ya Bapa yang Maha Kuasa, puji serta syukur atas apa yang Kau berikan kepada kami semua. Sekarang kami ingin memulai pelajaran kami. Lindungi bimbing kami dalam. Terima kasih, luar biasa. Siapa-siapa tidak hadir? Taskia, Val, Putra. Kali lalu kita berbicara tentang apa? Peran. Oke. Baik, kita berikan aplaus untuk saudara kita Angel. Apa peran gereja bagi perkembangan diri kita? Bisa mendekati bersama Tuhan. Iya. Saling membantu dalam hidup gereja. Saling membantu dan saling menolong dalam kehidupan menggereja. Kita berikan aplaus untuk Angel. Teman kamu sampaikan bahwa memang gereja memiliki peran dalam pertumbuhan dan perkembangan diri kita. Semakin kita bergerak keluar, semakin kita terlibat dalam kegiatan menggereja, kita senantiasa ya, sebagaimana disampaikan oleh Claudia tadi, dekat dengan Tuhan. Kemudian Angel bertumbuh dan berkembang ya, bertumbuh dan berkembang. Bisa bekerja sama dengan orang lain ya, memiliki sikap melayani. Baik, sekarang kita berbicara tentang apa? Yesus melayani. Sekarang kita masuk ke bab yang ketiga. Dan selama 3 minggu ke depan kita akan bergelut dengan 3 tema ini. Ya, Yesus yang berbelas kasih, sama-sama. Yesus yang berbelas kasih, Yesus yang mengampun, membangun relasi dengan Yesus. Ya, membangun relasi dengan Yesus. Tujuan kita mempelajari Yesus yang berbelas kasih ini, kita mampu memahami sikap Yesus yang penuh belas kasih kepada sesama, sehingga dapat mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Sebelum kita lanjut pembelajaran kita hari ini, mari kita memulainya dengan penuh semangat ya. Kasih pasti lama kasih
Tidak paham? Mari kita menyaksikan video ini dengan penuh perhatian. Wan, pencuri tuan. Kejar Wan, cepat Wan. Ampun Pak, ampun. Nggak apa-apa, nggak Saya apa-apa. cuma ngambil dari tempat sampah Pak. Udah, nggak apa-apa. Ampun. Ini buah-buahan untuk siapa? Adik saya sakit Pak, karena lapar. Ya udah sini saya bantu. Ayah, ini dompet orang yang tadi ketinggalan ya? Masih ada nggak orangnya? Pak, dompetnya Pak. Makasih, Pak. Makasih. Sari, 10 tahun yang lalu, saya suruh ayah kamu kejar si pencuri itu. Justru ayah kamu tolong dan jaga dia. Dari situ, akhirnya saya memutuskan untuk juga bisa jaga kamu dan ayah kamu. Ayah kamu itu sangat baik. Jadi selalu ada kebaikan untuknya. Ini kamu terima. Terima kasih. Karena ayahmu sudah menjaga toko dengan baik. Anak kecil yang dianggap pencuri itu. Dia mengambil buah dari tempat Angkat sampah. tangan. Saya Pak. Ya, Angel. Dia mengambil buah-buahan dari tempat sampah. Dia mengambil buah-buahan dari tempat sampah. Kenapa diambil? Untuk adiknya sakit, memberikan adik-adik. Iya, untuk memberikan adiknya yang sedang sakit. Oke, kita berikan aplaus untuk Angel. Disampaikan oleh Angel dan Claudia bahwa dia anak kecil itu mengambil buah dari tempat sampah karena yang dia punya hanya rasa kasihan. Dia tidak punya uang, ya? Dia tidak punya uang, tapi dia sangat mencintai adiknya. Dia berjuang. Dia sudah dapat itu, dia dianggap pencuri lagi. Lalu dia dikejar, ya? Kedua saudara kita ini. Apa yang dilakukan oleh ayah Putri yang bekerja di toko tersebut? Ya. Silakan. Dia kasih uang pada anak tersebut. Oke, luar biasa. Kita berikan aplaus untuk anak junior. Oke, berikut. Oke, Topan silakan. Oke, kita berikan aplaus untuk anak Topan. Seperti yang Topan bilang, dia kembalikan dengan jujur dompet itu. Baik, yang ketiga, bagaimana sikap awal si penjual atau orang kaya itu terhadap anak yang dianggap pencuri itu? Alfa, silakan. Orang kaya itu menyombongkan dirinya Oke, karena merasa diri dia kaya. oke. Kita berikan aplaus untuk Alfa. Baik, terima kasih. Lalu bagaimana sikapnya terhadap anak kecil itu? Dia pikir bahwa anak itu mencuri. Oke, kita berikan aplaus untuk Alfa. Dia pikir anak itu mencuri buah-buahan di tokonya tanpa selidiki lebih dulu, ya? Tanpa selidiki lebih dulu. Dan ternyata buah-buahan itu diambilnya dari tempat sampah. Apakah kita pernah menjumpai orang-orang yang menderita dan sangat membutuhkan pertolongan kita? Pernah tidak? Pernah? Marilah kita mengisi di lembar pekerja siswa di LKS, ya. Baik. Mungkin ada yang bisa sharingkan, bisa ceritakan kepada kami semua pengalaman berbelas kasih. Silakan, Junior. Saya teman kesusahan berkoi, Pak. Ya, Saya teman kesusahan berkoi, Pak. teman yang mengalami kesusahan karena tidak ada berpoin. Apa yang kau rasakan saat itu? Kasihan, Pak. Rasa kasihan. Kita berikan aplaus untuk saudara kita ini. Ayo. Lalu apa yang kau buat? Saya kasih berkoi ke dia, Pak. Iya. Lebih. Iya, Pak. Oke, Junior kasih dia berpoin, kebetulan dia saat itu kelebihan berpoin.
Yang lain? Saya Pak. Silakan. Saya melihat anak lagi minta uang kepada orang lain dan saya memanggil dia. Langsung saya memberikan uang saya kepada dia. Dan saya merasakan sedih karena dia baju dan dia sangat kotor. Oke, kita berikan aplaus untuk Claudia. Ketika teman lagi sakit di sekolah yang membutuhkan pertolongan. Oke. Ketika teman lagi sakit di sekolah, dia membutuhkan pertolongan. Apa yang kau buat saat itu? Saya mengantarnya untuk pulang ke rumah. Alfa mengantar dia pulang ke rumahnya. Ya? Kita berikan aplaus untuk Alfa. Ada orang yang jatuh dari motor, kecelakaan. Apa yang kau buat itu? Dia bantu angkat motornya, ya. Ketika ada orang yang tidak dikenalnya jatuh dari motor. Kita berikan aplaus. Pengalaman dari teman-teman kita itu ternyata Anda adalah orang-orang hebat, ya. Kita memiliki hati yang berbelas kasih kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Luar biasa. Baik adik-adikku sekalian, ada banyak kenyataan penderitaan di sekitar kita. Namun sekian sering orang tidak menyadari dan tidak melihatnya sehingga membiarkan situasi itu tetap terjadi. Keegoisan, kesombongan, keserakahan adalah tembok penghalang yang menghalangi mata batin seorang untuk melihat kebenaran yang sesungguhnya. Sebaliknya, kekuatan belas kasih ayah sang putri dalam video tersebut mampu menyelamatkan diri dan orang lain. Cara hidupnya tidak hanya menyelamatkan anak yang dianggap pencuri itu, tetapi toh justru menyelamatkan pemilik toko yang sombong tadi. Orang kaya itu pun berubah menjadi jiwa yang bercahaya, yang dipenuhi belas kasih dan pengorbanan. Selamat pagi. Pagi di luar Kasih ini semakin mendalam. Baiklah saat ini kita belajar dari apa yang sudah dibuat Yesus. Yesus sebagaimana yang ada dalam kitab suci. Kita bagi ke dalam 3 kelompok. Yesus membangkitkan Anak muda dinaik. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia. Aku berkata padamu, bangkitlah. Maka menanglah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Misalnya ayat pertama, Marilah kita saat ini mendengarkan presentasi dari kelompok 1, yaitu kelompok Lukas. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Kami akan mempresentasikan salah satu kelompok kami. Yang terjadi saat itu adalah seorang janda yang sangat menderita. Ia menderita karena anak tunggalnya yang masih muda meninggal dunia. Sementara orang banyak mengantar jenazah anaknya. Setelah Yesus melakukan perbuatan belas kasih, perubahan yang terjadi adalah janda itu mengalami kebahagiaan yang sangat luar biasa karena anak tunggalnya hidup kembali. Anak tunggalnya itu adalah satu-satunya tujuan hidupnya. Orang banyak itu juga mengalami sukacita dan ada dari antara mereka yang percaya kepada Yesus. Baik, kita berikan aplaus untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan. Oke. Mungkin ada tanggapan dari kita semua. Mungkin ada pertanyaan. mengapa janda itu dianggap orang yang paling menderita? Pertama, karena hanya itu
kelas satu. Karena anaknya satu-satunya yang dimiliki. Anak itu adalah anak tunggal. Dia adalah satu-satunya yang dilahirkan oleh janda itu. Karena suaminya sudah meninggal lebih dulu. Sehingga ia hidup sendirian dan tidak punya siapa-siapa lagi. Oke, kita berikan aplaus untuk Baik adik-adik sekalian, marilah kita berikan kesempatan kepada kelompok 2, yaitu kelompok Matius, untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Terima kasih atas waktu dan tempatnya yang berikan kepada kami kelompok 2 Matius. Kami ingin menunjukkan kerja kelompok kami. Sikap belas kasih membuat kita juga bisa saling memaafkan dan melayani satu terhadap yang lain. Saya bersikap jujur dan rendah hati. Para murid dengan jujur dan rendah hati dan harus bersikap jujur terhadap diri sendiri sama dan terhadap Tuhan. Yang kedua, bertanggung jawab. Itu saja kerja kelompok kami. Sekian, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Oke, luar biasa. Di antara kita mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada kelompok 2. Silakan. Saya Pak, mengapa kita harus memiliki sikap berbelas kasih kepada orang lain? Sikap berbelas kasih itu sangat penting karena dengan berbelas kasih dengan orang lain kita bahagia dan orang lain itu juga bahagia. Kita harus bisa hidup untuk membahagiakan orang lain dan diri sendiri. Jika kita mengasihi orang lain, Tuhan pasti senang. Mungkin ada pertanyaan lain. Mengapa Yesus tidak mau membiarkan orang yang mengikutinya pulang dalam keadaan lapar? Baik teman-teman, kalau orang banyak itu menderita dan pingsan di tengah jalan, dengan diberi makan, mereka pulang dengan selamat. Itu saja. Ada pertanyaan lain teman-teman? Oke, Junior. Ya, silakan. Apa yang bisa kita pelajari sikap bertanggung jawab Yesus dalam memberi makan kepada orang banyak? Baik, terima kasih Junior atas pertanyaan. Kami ingin menjawab agar kita selalu bertanggung jawab pada orang lain dalam hidup kita. Kita tidak boleh hanya memikirkan diri kita sendiri, tapi juga harus memikirkan keselamatan orang lain yang ada di sekitar kita. Oke. Dan Kita terima kasih atas waktu dan tempat saya dan semuanya. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Oke. Silakan duduk kembali. Presentasi dari kelompok Yohanes, kelompok 3. Kepada kelompok 3, kesempatan dan tempat kami berikan. Silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Yesus memberikan ajaran-ajaran mengenai cinta dan kepada sesama, pengampunan dan kekuatan yang terpuji. Terima kasih. Mengustui kita, memberkati mereka yang mengutuk kita dan berdoa bagi mereka yang berbuat jahat kepada kita. Ayat ini menegaskan pentingnya pengumpulkan dan pemurahan hati dalam hubungan antara manusia. Kelima, kita diajak untuk dapat menjadi saksi kasih Kristus yang total itu kepada dunia saat ini. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Baik, mungkin ada pertanyaan. Saya Pak, Oke, Claudia silakan. apa yang dimaksud dengan mengasihi tanpa syarat? Siapa bisa jawab? Mengasihi tanpa syarat maksudnya kita mengasihi orang lain sungguh-sungguh berasal dari hati nurani kita sendiri tanpa ada syarat-syarat yang kita berikan. Baik, kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Baik, kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka. Kita kembali ke tempat duduk kita masing-masing. Kita semua yang sudah masih semangat? Semangat pagi. Oke. Baik adik-adik sekalian, terima kasih karena kita semua sudah mendalami apa yang Yesus ajarkan dalam kitab suci sebagaimana yang sudah disampaikan dalam diskusi dan hasil presentasi.
mata hati Yesus selalu terbuka untuk melihat penderitaan orang lain di sekitar kita. Turut merasakan penderitaan orang lain. Bagaimana janda tadi dia paling menderita. Yesus rasakan getarannya di sini. Ya, Yesus merasakan. Kita juga harus turut merasakan penderitaan orang lain. Yang ketiga, dengan penuh kerendahan hati mendekatkan diri pada situasi tersebut. Yang berikut, kemauan untuk melakukan sesuatu tidak boleh tinggal diam. Ketika ada orang yang satu motor tadi yang disampaikan oleh pengalamannya Nino, dia tidak tinggal diam, tapi lakukan sesuatu. Malah dia satu motor pun, ya. Demikian juga dari pengalaman-pengalaman tadi, ya. Tapi harus apa? Lakukan kebaikan. Lakukan sesuatu. Ini yang berikut apa? Lakukan sesuatu. Rela berkorban yang dasari cinta tanpa pamrih. Rela berkorban yang dasari cinta tanpa pamrih. Selalu berkorban, selalu menolong orang lain. Ya. Yang ketujuh, selalu datang pada Yesus. Selalu datang pada Yesus. Ini, selalu datang pada Yesus, menciptakan relasi yang intim dengannya, seraya belajar kepadanya. Dalam mujizat tadi, Yesus mempersembahkan kekurangan keterbatasan roti tadi kepada Tuhan, lalu membuat mujizat. Maka kita juga harus senantiasa menyerahkan kekurangan diri kita, seluruh keberadaan diri kita apa adanya kepada Tuhan. Nanti Tuhan akan menyempurnakannya, mengampuni orang lain tanpa syarat, seraya memohon berkat Tuhan bagi mereka. Penting itu memaafkan orang lain. Ya? Nino, penting itu memaafkan orang lain. Junior, penting itu memaafkan orang lain. Seraya memohon Tuhan untuk mencurahkan berkat bagi mereka. Bersikap lemah lembut dan penuh dengan kerendahan hati. Itulah yang diajarkan Yesus. Inilah nilai-nilai yang diteladan dari Yesus dalam pelajaran hari ini. Kita perlu menegaskan kembali apa yang sudah kita bicarakan sepanjang les ini, bahwa belas kasih yang didasarkan pada bela rasa, ketulusan hati, cinta tanpa pamrih, sebagaimana yang diajarkan oleh Yesus kepada kita, hendaknya senantiasa hidup di dalam diri kita. Yang berikut, marilah kita senantiasa menampakkan wajah belas kasih Yesus dalam kehidupan kita setiap hari. Tapi menampakkan wajah kelemah lembutan Yesus kepada bapak mama, kepada adik-adik di rumah. Ya, selalu tunjukkan wajah belas kasih Yesus. Itu pelajaran, wajah Yesus. Itulah pelajaran yang kita. Baiklah dari sekalian, pada kesempatan ini baiklah kita refleksi sejenak sambil melihat pertanyaan-pertanyaan berikut dan isinya dalam RKPD yang ada. Apakah saya mengucap syukur kepada Tuhan atas ajarannya dalam tindakan belas kasih? Jawablah dengan jujur. Apakah saya sudah berusaha meneladani sikap belas kasih Yesus dalam kehidupan sehari-hari? Apakah saya mendoakan teman saya yang sakit atau menderita? Apakah saya pernah menolong teman yang sedang mengalami kesulitan dalam hal belajar? Jawablah pertanyaan-pertanyaan refleksi itu dalam kesempatan. Untuk asesmen formatif, saya berikan tugas rumah, ya. Tugas rumah untuk adik-adik, kerjakan tugas rumah ini di rumah, ya. Bisa cari di internet jawabannya, baca kitab suci, diskusi dengan teman, silakan, ya. Adik-adik
mengerjakannya dengan baik. Yang pertama, jelaskan konsep berbelas kasih menurut ajaran Yesus Kristus lengkap dengan pendasaran biblisnya, pendasaran kitab suci. Yang kedua, jelaskan apa tujuan Yesus melakukan karya belas kasih kepada orang-orang yang menderita. Bisa mengerti? Tiga, bagaimana konsep belas kasih dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Adik sekalian masih semangat? Semangat pagi? Pagi, luar biasa. Tetap semangat. Oke. Adik sekalian, tugas rumah yang barusan diberikan kepada adik diharapkan agar kita mengumpulkannya di depan. Ya. Sekarang kita mengakhiri seluruh pelajaran kita hari ini dengan doa penutup. Siapa yang bisa pimpin doa? Bisa. Nah, mari kita semua berdiri. Amin. Baik, adik-adik sekalian, terima kasih untuk perjumpaan kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Oke.